Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain, hari ke-6 dari bulan Januari 2025, bertepatan dengan 6 Rajab 1446 Hijriah. Kita membuka kajian baru, yaitu kajian dari Fakultas Manhaj. Dan kepentingan dari permasalahan ini telah kita singgung di muqaddimah, tentang permasalahan manhaj adalah permasalahan yang sangat penting. Dan tujuan kami mengajarkannya di sini secara dini, di saat kalian masih menuntut ilmu, adalah perkara yang sangat urgen. Karena apa yang kalian pelajari dari ilmu Quran seperti tajwid, tahsinil Quran, tafsirul Quran bersama qiraah asyarah yang ada pada kalian, dan juga kalian mempelajari ilmu hadis dari ilmu mustalah hadis, ilmu rijal, menghafal sanad-sanad hadis, dan kalian mempelajari lughatul arabiyah dari ilmu nahwi was sarf dan muhadatsah, dan semua cabang ilmu yang lainnya yang merupakan ilmu alat yang menyebabkan kalian memahami dari ilmu syar'i, namun kalian tidak belajar ilmu manhaj. Maka itu semuanya akan menyebabkan kalian bagaikan perahu yang besar, bagaikan perahu Titanic tanpa nahkoda. Karena manhaj akan menjadikan arah haluan dari nahkodamu kepada jalan as-sirat al-mustaqim, sehingga Al-Quran dan Sunnah yang kalian pelajari akan diarahkan kepada pemahaman as-salafus saleh. Maka antum melihat kepada kelompok-kelompok kaum muslimin yang terpecah belah, yang masuk kepada kelompok as-sufiyah, yang masuk kepada kelompok al-khawarij, yang masuk kepada kelompok as-syiah, yang masuk kepada kelompok yang salah dalam permasalahan asma wa sifat, al-jahmiyah, al-mu'tazilah, dan juga al-asy'ariyah, wal-kullabiyah, wal-maturidiyah, dan juga kesalahan dalam permasalahan qadar menjadi al-jabriyah dan qadariyah, dan juga permasalahan kepada al-iman akan menjadi murji'ah ataupun khawarij. Maka ini semua dikarenakan tidak masuk kepada manhaj yang hak. Maka seorang penuntut ilmu di pondok pesantren ataupun dia belajar sendiri ilmu agama, jika dia hanya mempelajari ilmu alat, menjadi ahli ilmu hadis, ahli ilmu tajwid, ahli ilmu qiraah, dan ahli dari ilmu usulil fikih, kemudian tidak mempunyai manhaj yang hak, semua alat-alat menuntut ilmu tadi atau ilmu alah diarahkan kepada perkara yang bisa jadi menyeleweng. Maka kelompok misalnya al-khawarij, yang mana mereka mutasyaddid dalam segi ilmu dan amal, dan mereka menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran seperti di dalam hadis, yaqra'un al-Quran walam tasilu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, kening-kening mereka hitam dengan salat malam dan puasa dan ibadah. Dan di riwayat yang lain, mereka membaca Al-Quran tidak sampai dengan kerongkong-kerongkongan mereka. Dan di riwayat yang lain disebutkan, haula yahtakiruna ibadatakum, bahwa mereka orang-orang al-khawarij ahlul ibadah mengejek ibadah yang ada pada mereka
daripada ibadah yang ada pada kalian ahli sunnah. Maka di sini menunjukkan bahwa permasalahan kelompok ahlul bid'ah, mereka mempunyai ilmu dan mempunyai amal. Namun mereka tidak dibawa kepada manhaj yang hak. Dan gambarannya di zaman now seperti kami misalkan di pelajaran yang lalu, dari kelompok-kelompok yang sesat, dari kelompok yang dakwahnya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari dai-dai yang menghalalkan musik untuk berdakwah seperti UAS UAH dari Sulaiman contohnya. Maka mereka mempunyai ilmu alat, ilmu lughatil arabiyah, ilmu hadis, mengetahui mungkin sebagian dari rawi, dan ilmu Al-Quran. Mereka juga menghafal Al-Quran, namun tidak mempunyai manhaj yang hak. Akhirnya berbicara tentang sifat Allah, orang ini berkata Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak boleh di kanan dan di kiri. Dan begitu pun tentang permasalahan musik, maka mereka mengatakan mau musik R&B, mau musik rap, mau musik metal, yang penting syairnya menyebutkan nama Allah ataupun syairnya baik, maka ini halal. Maka ini contoh bagaimana 3 ustadz yang kami sebutkan tadi. Mereka hafal Al-Quran, mereka mempunyai ilmu alat, namun ilmu-ilmu mereka tidak dibawa kepada manhaj yang hak. Akhirnya mereka kadang menjadi kelompok Al-Mu'tazilah, kadang menjadi kelompok yang menafikan sifat Allah semaunya, masuk kepada Al-Asy'ariyah, dan juga menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah seperti musik dan sebagainya. Maka di sini urgennya kalian mempelajari ilmu manhaj. Maka apa yang akan kita berikan di dalam pembahasan pelajaran-pelajaran ini, kita akan memberikan soal jawab dari para ulama di zaman kita. Seperti yang akan sekarang kita berikan 49 soal jawab dari Syekh Ahmad An-Najmi yang ada di Mauqi' Al-Ajuri dan yang lainnya. Dan begitu pun nanti soal jawab manhajiyah dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i yang dikumpulkan oleh ikhwah, dan juga mungkin akan masuk kepada kitab Syekh Saleh Fauzan dari Al-Ajwibah Al-Mufidah dan seterusnya. Yang mana intinya kita belajar manhaj ini agar kita selamat jalannya, agar Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari kita bawa di atas manhaj as-salafus saleh. Maka kita mengetahui dulu di tempat kami Syekh Muqbil, dari kelompok orang Indonesia saja, di sini kita tidak akan menyebutkan namanya. Mereka datang itu tujuannya berbagai ragam macam. Ternyata banyak di antara mereka yang datang memang bukan dari ahli sunnah. Ada yang dari kelompok Khawarij. Dan kelompok Khawarij ini, mereka mengutus murid-muridnya untuk belajar ke tempat Syekh Muqbil. Karena Syekh Muqbil ma'ruf imam muhaddis di zaman ini. Bersama juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun belajar ke Syekh Al-Albani susah. Di Jordan Syekh tidak mempunyai masjid dan susah untuk belajar dengannya. Butuh kepada biaya hidup yang banyak, menyewa rumah, menyewa kamar, dan mencari makan sendiri. Namun di tempat Syekh Muqbil sangat mudah. Dikarenakan keikhlasannya. Belajar di sana dari berbagai negeri. Di zaman kami sekitar 3.500 orang. Maka di sini dalam keadaan yang datang ke sana, kita tahu sendiri
ada yang dari kelompok Khawarij, bahkan DITII atau N11. Dan dia mengakui bahwa dia diutus oleh murabbinya untuk belajar ilmu hadis. Maka kesimpulannya dia di sana selama sekitar 3 tahun 4 tahun dari pengakuannya tidak mengenal manhaj salafi. Kecuali di akhir-akhir, dan pada saat itu juga Syekh banyak memberikan soal jawab tentang manhaj dan juga kitab-kitab tentang manhaj. Maka dia akui setelah keluar kitab Makhraj Minal Fitan, jalan keluar dari fitnah, maka dia membaca di situ dibantah tentang permasalahan Ikhwanil Muslimin dan juga kelompok Al-Khawarij, barulah dia sadar. Dan dia mengajarkan kepada kita dari ucapan-ucapannya, sekarang saya bertobat dari kelompok Khawarij yang mengutus saya dan saya sekarang ahli sunnah. Dan itu bukan hanya satu orang, banyak. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang tadinya tidak mengetahui manhaj ahli sunnah, menjadi mengetahui manhaj ahli sunnah dikarenakan di tempat kami Syekh Mukbil dipelajari permasalahan manhaj. Maka di sini pun kami berusaha secara dini. Di saat kalian masih kecil, di saat kalian belum mempunyai pondok pesantren, di saat kalian masih bertalaki, bermulazamah dengan kami, maka kami berikan manhaj kami, manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah. Dan perkara seperti ini kami pun di Yaman dulu mendapati ada seseorang yang memang latar belakangnya bukan ahli sunnah, seperti orang-orang awam, belajar misalnya, kemudian membaca literatur tentang Islam, kemudian belajar ke Yaman misalnya, dan dia autodidak mendapatkan hidayah, kemudian belajar menuntut ilmu. Maka di sana pun di Yaman secara bertahun-tahun dia hanya mempelajari ilmu dari syekhnya yang ada. Ilmu fikih, ilmu usulil fikih, ilmu hadis. Maka bisa jadi dia 5 tahun belajar di sana dan dalam keadaan polos, tidak mengetahui manhaj. Apa itu manhaj ahli sunnah? Tidak tahu. Dan ini kenyataan dan waqi'. Dan akhirnya orang ini akan datang ke Indonesia turun gunung dengan mempunyai ilmu-ilmu kanuragan. Dan di saat turun gunung dia baru menyadari bahwa kelompok-kelompok dakwah macam-macam. Di sana ada kelompok jamaah tabligh, di sana ada kelompok habaib yang mengaku keturunan Nabi dan dicium-cium tangannya. Dan jika meninggal mereka dari kelompok al-habaib, itu kuburannya dijadikan barokah, keturunan Nabi dan wali bla bla bla. Ataupun bahkan dirangkul oleh kelompok-kelompok Khawarij untuk memberontak dan mengkafirkan kaum muslimin dan memberontak kepada pemerintah, dan akhirnya mereka bergerilya di hutan-hutan. Dan dirangkul pula oleh kelompok bahkan Asyiah Ar-Rafidah. Namun yang kebanyakan dari Yaman yang masih polos-polos belum belajar manhaj, karena tadi saya sebutkan dia dulunya tidak mengetahui manhaj, hanya belajar agama, kemudian pergi ke Yaman, dan di Yaman pun tidak ikut pelajaran-pelajaran manhaj misalnya, atau tidak memahami apa itu manhaj. Akhirnya polos, dia pulang, dirangkul oleh orang-orang roja, dirangkul oleh kelompok-kelompok dai-dai politik, Ikhwanil Muslimin dan sebagainya. Dan di sini dia akan menjadi pendekar yang mempunyai ilmu kanuragan, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu fikih, ilmu lughah Arabiyah, fasih, bahkan ilmu qiraah Al-Quran. Ilmu penuh, namun tidak tahu manhaj. Akhirnya dia
dihadapkan kepada tuntutan hidup. Aku nih butuh makan. Aku jomblo lagi belum nikah. Nah sekarang misalnya banyak dari markas-markas ahlu sunnah tidak mengetahui dia. Kalau misalnya mengetahui dia pulang ke Indonesia bisa dirangkul. Daripada diambil oleh kelompok roja, oleh kelompok ikhwanil muslimin, kelompok Islam yang berpartai, lembaga-lembaga dakwah, dan seterusnya, yang nanti akan dibawa oleh lembaga dakwah, ormas-ormas dakwah, Islam yang nganu, Islam yang Muhammadiyah misalnya, Islam yang Al-Irsyad dan sebagainya. Maka tidak ada Islam-Islam dikotomi seperti itu, dipecah-pecah seperti itu hanya sekedar ormas. Namun kesimpulannya, di sini dia polos tidak mengetahui. Akhirnya dia akan berhadapan dengan kenyataan. Dirangkullah oleh kelompok roja yang banyak uang ataupun oleh as-saruriyah, maka dia akan menjadi gembong mereka. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan. Kemudian setelah melihat kenyataan yang ada dari kelompok-kelompok roja dan yang lainnya yang bermudah-mudahan dalam berdakwah, mulailah ada gelitik hati. Kenapa mereka demikian dan kenapa mereka berbuat terlalu bermudah-mudahan, bla bla bla. Akhirnya mulailah di antara mereka ada yang menyadari bahwa manhaj dakwah tidak seperti itu. Dan ini banyak. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, sengaja kami memberikan jadwal kajian ilmu manhaj dan kita berikan soal jawab dari para ulama kibar, para ulama yang telah meninggal atau yang masih hidup, yang mana mereka berada di atas manhaj yang hak, agar dijadikan bagi kita pelajaran-pelajaran ini, bagi kalian yang masih menuntut ilmu dan masih di bawah, belum berbicara di atas mimbar seperti kami, manhaj kalian dalam menuntut ilmu sudah mulai terarah. Ini yang kita harapkan, bahwa kalian kelak pergi ke Yaman menuntut dengan masyayikh ilmu dan bisa jadi lebih berilmu dari saya yang berbicara sekarang. Kelak nanti setelah beberapa puluh tahun, maka kalian akan terus digembleng ilmu-ilmu kalian di atas manhaj yang hak, sehingga kalian pulang dari Yaman dalam keadaan miskin dan papa, membutuhkan masjid, membutuhkan pondok, membutuhkan istri bahkan, dan bagaimana hidup, makan dan minum dari dakwah. Maksudnya dengan berdakwah bagaimana? Maka tuntutan-tuntutan itu kalian tidak akan the out of law or the out of rule, keluar dari jalur salaf. Tidak. Maka kelak kalian akan menghadapi kenyataan ini di saat kalian pulang dari Yaman. Kalian menjadi pendekar yang punya ilmu banyak, ilmu-ilmu syar'i, namun akan dibawa oleh siapa kalian? Apakah akan dibawa oleh orang-orang yang baik atau menjadi orang-orang yang buruk, menjadi centeng-centeng, menjadi penjaga-penjaganya orang-orang yang buruk? Ilmu-ilmunya itu dipergunakan oleh kelompok-kelompok yang buruk. Tidak. Di saat kalian mengetahui manhaj, maka kalian butuh dana dan butuh pembangunan masjid dan butuh kepada apa saja, namun tetap di atas rules dari manhaj ahli sunnah. Maka ini yang sengaja kami inginkan di pelajaran manhaj ini, dan tentunya pelajaran ini pelajaran yang khusus, tidak terus menerus, maksudnya ada jadwalnya, seperti jadwal kitab akidah yang kita pelajari. Akidah sekarang seperti Lamiyah Syekhil Islam, dan juga Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dan juga ilmu hadis yang ada pada kita seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihin karya Syekh kami Mukbil, dan juga ilmu rijal seperti Tahdibut Tahdib dan Takribut Tahdib, dan misalnya lughah Arabiyah seperti Matan Al-Ajrumiyah, dan nanti masuk kepada Matan Al-Mutammimah, dan juga Muhadatsah,
dan ilmu sarf, maka semuanya ada jadwalnya. Sehingga tidak ada yang mengatakan nanti pun kepada kita belajarnya manhaj terus, seperti orang-orang yang membenci ilmu ini. Mereka akan mengatakan seperti itu. Maka alhamdulillah, pada mulai kesempatan hari ini kita akan masuk dulu kepada fatwa dan soal jawab dari Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi. Dan soal jawab ini barakallahu fikum ditulis oleh Al-Ah Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Mansur Ad-Dagriri, yang mana dia kumpulkan dari fatwa dan soal jawab dari Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah, yang mana beliau menjadi alim ulama dari Saudiyah dan dia jadi mufti di Najran. Dan saya pribadi telah melihat beliau dan duduk dengan beliau, tetapi bukan di Saudiyah. Waktu beliau ziarah ke Dammaj, maka beliau diziarah ke Dammaj sekitar sepekan, maka kami mengetahui kedudukan beliau dari segi ilmu. Dan alhamdulillah beliau telah meninggal dalam keadaan sunnah. Allah menutupnya dengan beliau meninggal dalam keadaan sunnah. Maka langsung kita masuk kepada soal-soal jawab yang dijawab oleh beliau yang dikumpulkan khusus tentang manhaj. Dan insya Allah jika selesai dari Syekh Ahmad, kita masuk kepada soal jawab Syekh kami Mukbil juga tentang manhaj dan seterusnya. Dan intinya nanti jawabannya sama dan babnya hampir sama dan fatwa-fatwanya hampir sama. Ini menunjukkan bahwa ucapan ulama ahli sunnah sama maknanya meskipun beda lafadznya. Maka pertanyaan yang pertama, soal al-awwal, mahiyya salafiyah wa man zaimuhum. Apa itu as-salafiyah dan siapa gembong dari kelompok salafiyah ini? Berkata Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah, yang dulu merupakan mufti di Saudiyah di Najran, as-salafiyah hiya nisbatun ila salaf wa salafhum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tabi'una lahum bi ihsanin min ahlil qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah faman ba'dahum. Hadihi hiya as-salafiyah. Maka nisbah as-salaf, kata Syekh, karena pertanyaannya mahiyya as-salafiyah, apa itu kelompok as-salafiyah dan siapa pemimpinnya? Maka dijawab oleh Syekh, kalimat as-salafiyah nisbah kepada para sahabat Nabi dan yang mengikutinya dari para tabi'in serta itba'ut tabi'in dalam kebaikan. Dan mereka adalah ahlil qurun as-salasah al-mufaddalah. Mereka adalah al-qurun yang tiga, sahabat, tabi'i, dan itba'at tabi'i. Hadihi hiya as-salafiyah. Maka ini dia yang dinamakan dengan nisbah as-salafiyah. Wal intima ilaiha maknahu, adapun yang diinginkan dengan nisbat kepada mereka, huwa al-intima ila makana alaihi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila tariqati ahlil hadis. Bahwa yang diinginkan nisbat kepada mereka adalah merujuk kepada para sahabat dengan jalan tariq dari ahlil hadis. Dan ahlul hadis hum ashabil manhaj as-salafi. Dan para ahlil hadis mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi. Alladzina yasiruna alaihi, yang berjalan di atas manhaj para sahabat tadi dan tabi'in serta itba'ut tabi'in. Fasalafiyah aqidah fil asma illah wa sifatihi, aqidah fil qadar, aqidah fis sahabah, wa hakada fasalaf yu'minuna billah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula allati wasafallahu nafsahu biha
wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Syekh langsung memasukkan bahwa as-salafiyah dari segi akidah dia seperti mengimani nama-nama Allah dan sifatnya, dan akidah dalam permasalahan al-qadar, dan akidah dalam permasalahan kedudukan para sahabat. Dan dari itu juga para as-salafus saleh beriman kepada Allah dengan menetapkan nama dan sifatnya yang mulia yang disifatkan oleh Allah atas dirinya, dan yang disifatkan Nabi Muhammad SAW dengan sanad-sanad yang sahih. Maka Syekh memulai dengan contoh bagaimana prakteknya. Maka prakteknya adalah kita mengimani semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, qada dan qadar, namun dengan pemahaman mereka. Yu'minuna biha alal wajhil laik bijalalillah subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin wala tamtsilin wala tasbihin wala ta'tilin wala ta'wilin. Maka dicontohkan kelompok as-salafus saleh, mereka yang beriman secara mutlak kepada apa yang disifatkan oleh Allah atas dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, tanpa apa? Min ghairi tahrif, tanpa dipalingkan maknanya. Wala tamtsil, tanpa dimisalkan Allah itu seperti makhluknya. Wala tasbih, juga sama. Tamtsil dan tasbih secara makna hampir sama, menyepertikan Allah dengan makhluknya. Wala ta'til, tanpa dinafikan sifat Allah. Wala ta'wil, atau ditakwilkan maknanya. Maka ini semua telah kita lewati di pelajaran, dua pelajaran, Lamiyah Syekhul Islam dan juga di pelajaran Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Maka di sini Asy-Syaikh menjelaskan untuk contohnya dalam permasalahan keimanan para salaf dalam permasalahan asma wa sifat. Maka disifatkan Allah atas dirinya dan oleh Nabi Muhammad dengan sanad yang sahih, maka kita menyifatkannya. Maka kita berikan contoh misalnya wajah. Allah mengabarkan atas dirinya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka di hari kiamat kelak semuanya hancur kecuali wajah Allah yang maha mulia. Maka di sini Allah menetapkan pada dirinya sifat wajah. Maka bagaimana ahlu sunnah kita menetapkan apa yang Allah sifatkan dan Nabi Muhammad sifatkan, sudah mengimaninya. Nah, di sini keluar dari perkara ini kelompok ahlul bid'ah, di mana disebutkan min ghairi tahrif. Maka kelompok ahlul bid'ah tidak mau menetapkan sifat tangan, wajah, kaki, turun, Allah bersemayam di atas ars dan sebagainya. Maka mereka membuat tahrif yang pertama. Apa itu tahrif? Tahrif telah kita bahas, kita tidak ingin memperpanjang di sini. Makna tahrif adalah mengganti dari lafaz, ataupun nanti akan masuk takwil, lafaznya tetap tetapi maknanya dipalingkan dari yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tahrif seperti contoh sifat al-kalam lillah. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa sebenar-benarnya ucapan. Ini ayat jelas. Di sini ahlu sunnah tadi salafiyah menetapkan sifat Allah berbicara. Namun mereka kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan tiga kelompok yang lainnya seperti Al-Asy'ariyah, Wal-Kullabiyah dan Maturidiyah, maka mereka menafikan sifat berbicara. Maka bagaimana dengan ayat Allah ini? Mereka tahrif, ini dia. Ahlu sunnah tidak mentahrif, memalingkan lafaz. Apa tahrifnya mereka? Mereka membaca wa kallamallaha dengan fathah. Agar Allah di sini lafzul jalalah maf'ulun bih. Lalu fa'ilnya siapa? Musa. Berarti makna ayat ini kata mereka wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Musa.
Maka di sini yang diinginkan dengan tahrif. Maka Ahlussunnah tidak mentahrif. Maka Ahlussunnah menetapkan Allah berbicara. Tidak seperti mereka tidak menginginkan Allah mempunyai sifat bicara, akhirnya mentahrif al-ayah. Itu maknanya. Maka ghairu tahrif wala tamtsil. Dan di saat kita menetapkan Allah, jangan dijadikan sifatnya sama dengan makhluknya. Allah indahu wajh, dan makhluk juga sama wajahnya dengan Allah. Kaif hada? Menyepertikan Allah wajahnya dengan makhluk. Begitupun Allah mempunyai tangan, idan yadullah kaya di makhluk. Idan kamitsliman kaya dil insan, seperti tangan manusia, atau yadil fil, tangannya gajah yang besar, atau bagaimana? Nah, di sini tidak boleh menyepertikan. Wala ta'til, dan tidak boleh menafikan. Ta'til maknanya menafikan. Allah menyifatkan, dia menafikan. Seperti yang antum lihat di YouTube dari dai kondang yang mengatakan teriak-teriak, Allah tidak boleh di atas UAS, Allah tidak boleh di bawah, dan seterusnya. Padahal Allah mengatakan atas dirinya, a'amintum man fis sama. Tidaklah kamu takut kepada Allah yang berada di atas langit. Dan juga Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah bersemayam di atas arsnya. Dan disebutkan di hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih bahwa ars Allah itu di atas dari surga Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Dan begitupun dia kalau kembali kepada ilmunya, mengambil gelar demikian atas pengakuannya, namun menafikan dari sifat Allah, padahal Allah menetapkan. Dan kita bisa membandingkan ucapan jariyah. Siapa jariyah? Budak belian. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Hakam, yang mana dia dulu mempunyai seorang budak. Dan seorang budak ini perempuan dalam keadaan menggembalakan kambing, dan qadarallah kecolongan kambingnya dimakan oleh serigala. Maka serigala di sini mengambil kambingnya, dan sahabi ini marah. Maka dipukullah perempuan penggembala kambing ini. Masih kecil. Alhasil dipukul, dan dia merasa terenyuh atas kekerasan yang dia perbuat. Maka dia ingin memberikan kebaikan sebagai balasan dari pemukulannya, pembebasan. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku demikian dan demikian, maka bolehkah aku membebaskan perempuan ini? Ntar dulu, kata Nabi, kita ingin tahu dia muslimah atau tidak. Kalau dia muslimah, bebaskan. Maka ditanya oleh Nabi, man ana? Anta Rasulullah. Siapa aku? Kamu? Kata budak belian perempuan ini yang habis dibukul, kamu Rasulullah. Fa aina Allah? Allah fis sama, menunjukkan dengan tangannya ke langit. Maka dia mengatakan dengan fitrahnya dan apa yang dia dengar dari ajaran Islam, Allah di atas langit. Lihat jariyah budak ini. Apakah makan bangku sekolahan? Seperti orang yang teriak-teriak di YouTube, Allah tidak di atas, tidak boleh menempatkan Allah di atas. Lihat, bandingkan. Dai ini, dai sejuta umat ini, lulus S1, lulus S2, lulus S3, lulus S-teler dan sebagainya. Bandingkan dengan budak perempuan yang tidak makan bangku sekolahan. SD aja belum tahu SD. Tidak lulus. Mungkin tidak bisa baca tulis. Namun dalam keadaan budak, dia beriman lebih baik daripada orang yang lulus S3, S4, S-teler dan sebagainya. Maka dia mengatakan, di mana Allah? Allah di atas langit. Kenapa? Karena Allah berbicara, Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah itu bersemayam di atas ars di langit. Dan Allah berfirman di surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama? Tidaklah kamu takut kepada Allah yang berada di atas langit? Lalu orang yang dai sejuta umat ini, UAS, di media sosial teriak-teriak, Allah tidak boleh di atas.
dan seterusnya. Maka lihat bagaimana dai ini berbeda dengan orang yang tidak bisa baca tulis dari bekas budak, yang mana dia mempunyai keimanan dan menetapkan seperti ahli sunnah, namun dai kondang ini menetapkan seperti penafian. Maka lihat bagaimana bedanya. Yang menjadi poin bukan masalah makan bangku sekolahan, tetapi manhaj yang hak. Maka perempuan budak ini manhajnya lurus, karena dia hidup di antara para sahabat. Adapun orang ini menafikan sifat Allah yang Allah sebutkan atas dirinya, bahwa dia di atas ars. Maka kalau begitu tinggal tanyakan saja kepada dia, wahai dai kondang, kamu di saat sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Dia akan pasti bilang gitu, Subhana rabbiyal a'la. Aku bersujud membaca Maha Suci Allah yang berada di atas. Nah, kamu tadi bilang Allah tidak boleh di atas. Bagaimana doa kamu seperti itu? Dan lihat prakteknya dia di saat berdoa di video-videonya. Dia mengangkat kedua tangan ke atas di saat dia berdoa memimpin doa jamaahnya. Berarti Allah di mana? Di atas apa di bawah? Kalau dia bilang Allah tidak boleh di atas, maka tangannya ke bawah seperti ini. Berdoa. Atau ke kiri, atau ke kanan. Fahimtum? Maka contradiction antara akal sehatnya dengan dalil-dalil yang turun dari Al-Quran dan Sunnah. Maka lihat bagaimana bahayanya orang-orang yang tidak mengetahui manhaj. Maka alhamdulillah antum sekarang masih kecil-kecil belajar manhaj. Antum ditanya semua, aina Allah? Kalian akan sepakat, fis sama, aina dalil? Ar-Rahman 'alal ars istawa. Hakada. Tulab dari ahli sunnah. Adapun mereka sudah mengambil S3, S4, S5, S9, Samsung 9, maka jawabannya akan bingung dan kacau. Maka ini contoh, tidak boleh kita mentasbih dan mentaktil wala takwil, dan tidak boleh mentakwil, maknanya tidak merubah lafaz ayat namun mentakwilkan kepada makna yang lain, seperti contohnya yadullah mabsutotan yunfiku kaifa yasha, kedua tangan Allah itu terbuka. Mereka mengartikan kedua tangan ditakwilkan kepada makna yang lain, apa? Kekuatan ataupun nikmat. Dipalingkan makna tangan yang ahlu sunnah memahaminya tangan, ya tangan. Namun mereka enggak kepada kekuatan al-qahr ataupun kepada nikmah. Maka ini contoh takwil. Maka tidak boleh. Dan juga beriman kepada al-qadar, khairuhu wa syarruh. Wa annahu la yatimmu iman abdin hatta yu'minu bil qadar alladzi qadarahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadih. Maka kata Syekh Ahmad An-Najmi juga, selain dari permasalahan asma wa sifat, dari contoh-contoh yang lain beriman kepada al-qada yang baik dan yang buruk. Dan ini isyarah kepada apa? Di sana kelompok ahlul bid'ah yang di hadis Muslim nomor 1 datang Yahya ibnu Ya'mur, seorang tabi'i, kepada Ibnu Umar, datang dari Kufah, dari Irak, untuk bertemu dengan sahabat, menanyakan tentang masalah qada dan qadar ini. Maka dia katakan, indana, di tempat kami di Irak, orang mulai membicarakan innal amru unuf. Apa maknanya? Bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan di masa yang akan datang. Wal amru unuf, maka Allah itu hanya mengetahui di masa sekarang saja seperti manusia. Maka marahlah Ibnu Umar dan mengatakan, siapa gembongnya? Ma'bad al-Juhani. Bahwa Ma'bad al-Juhani yaqul la qadar bal amru unuf. Faqala Ibnu Umar bari'un minhu qul lahum. Katakanlah wahai Yahya ibnu Ya'mur kepada mereka bahwa Ibnu Umar bari'un minhum wa hum minna bura'a. Katakanlah Ibnu Umar berlepas diri dari pemikiran mereka, dan mereka pun tentu berlepas diri dari pemikiranku. Intinya di sini
bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan al-qada wal qadar, mereka mempunyai undang-undang ataupun ketetapan manhaj tentang permasalahan al-qada wal qadar. Tidak seperti disebutkan oleh Ma'bad al-Juhani. Maka Ma'bad al-Juhani mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui qada dan qadar, bahkan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, wal amru unuf. Maka Ibnu Umar mengatakan bahwa mereka tidak akan diterima meskipun mereka menginfakkan segunung emas seperti Uhud, hatta yu'minu billah, sampai mereka beriman kepada qada dan qadar. Dan kemudian dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa kita semua dan Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar. Dan begitu pun pemahaman contoh yang lain dari permasalahan sahabat dan contoh dalam permasalahan iman. Maka semua telah ada dari ilmu-ilmu dari salaf, wa annahum khairul umam wa khairul qurun, dan mereka adalah sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya zaman keemasan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Wa a'taqidu annahum udul kulluhum, dan kita meyakini bahwa mereka semuanya diridhoi oleh Allah dan adil. Dan ini bikhilaf ma ta'taqiduhu asy-syiah wal khawarij. Maka dalam permasalahan as-sahabat ini dulu di pelajaran lamiyah kita telah menyebutkan bahwa Syekhul Islam berkata apa? Lupa. Taib, ahsantum. Hubbus sahabati kullihim limadhabun. Hubbus sahabati kullihim, mencintai seluruh sahabat itu semuanya tanpa dipilah dan dipilih, itu adalah madhabku, dan ini madhab ahli sunnah. Hubbus sahabati kullihim li madhabun, bahwa mencintai sahabat seluruhnya itulah madhab ahli sunnah. Adapun asy-syiah, kata Syekh Ahmad An-Najmi sekarang, seperti Syiah dan Ar-Rafidah, mereka cinta sahabat namun sebagian saja. Maka kelompok Syiah hanya mencintai Ahlul Bait dari keturunan Nabi saja. Adapun kelompok Al-Khawarij mencintai seluruh sahabat kecuali Utsman dikafirkan dan dibunuh, dan Ali dikafirkan dan berusaha untuk dibunuh di zamannya namun gagal, kecuali di saat di akhir hayatnya maka ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, oleh Abdurrahman ibnu Muljam Al-Khariji. Maka disinilah bagaimana kelompok Al-Khawarij mencintai sebagian sahabat dan mengkafirkan sahabat yang lain. Maka Ahlus Sunnah mencintai seluruhnya. Maka berkata Asy-Syaikh di sini, dan begitupun keyakinan kita kepada seluruh para sahabat bahwa mereka semuanya udul, kecuali apa yang diyakini oleh Asy-Syiah. Maka kelompok Asy-Syiah hanya mencintai Ahlul Bait saja. Selain dari Ahlul Bait, maka mereka bahkan mengkafirkan. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan mengatakan Abu Bakar dan Umar merebut kekuasaan yang harusnya diberikan khilafah itu kepada Ali. Nah, disinilah ucapan-ucapan dusta mereka tentang permasalahan Abu Bakar dan Umar, sampai this time mereka menjadikan kaum muslimin terpecah belah karena pemahaman tadi. Maka digembar-gemborkan kepada kaum muslimin bahwa Abu Bakar dan Umar mengkudeta Ali radhiyallahu anhu. Seharusnya dijadikan kekuasaan atau khilafah itu kepada Ali, namun mereka Abu Bakar dan Umar dan Utsman mencuri dari Ali. Maka ini sampai sekarang digembar-gemborkan, padahal sudah lewat zamannya, 1400 sudah lebih. Kalau mereka misalnya menggembar-gemborkan kepada anak-anak muda dari ahli sunnah, kalian tahu Abu Bakar dan Umar dan Utsman mereka merampok khilafah dari Ali radhiyallahu anhu. Apa faedahnya di sini? Kita kembalikan khilafah kepada Ali, sudah meninggal semuanya.
Alinya sudah meninggal, Abu Bakarnya sudah meninggal. Lalu apa? Ingin hanya sekedar membuat fitnah. Dan sampai sekarang kelompok Syiah seperti itu. Maka di sini berbeda dengan kelompok Asy-Syiah dan Al-Khawarij, alladzina yukafiruna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifuna lahum haqqahum, yang mana mereka tidak mengetahui keadaan mereka para sahabat. Dan permasalahan para sahabat telah kita bahas di Lamiyah Syekhul Islam, bahwa mereka secara sepakat ahlu sunnah yang hidup di zaman Nabi, bahwa afdalus sahabat Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Maka sepakat ahlu sunnah secara ijma atas dua orang ini. Abu Bakar orang pertama setelah Nabi, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan terjadi khilaf antara Utsman dengan Ali, namun yang rajih Utsman baru kemudian Ali. Adapun kelompok Syiah menyelisihi ini, mereka mengatakan yang berhak adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka ini jawaban dari Asy-Syaikh tentang permasalahan siapa as-salafus saleh. Dan tadi pertanyaannya, lalu apakah para salafus saleh itu mempunyai pemimpin gembong-gembong? Berkata Syekh, walaisa salafiyah walaisa lisalafiyah zaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada para kelompok as-salafiyah itu pemimpin. Awas, tidak ada pemimpin, komando dan yang lainnya di dalam permasalahan dakwah as-salafiyah kecuali dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Asy-Syaikh, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa imamus salafiyah wa qudwatuhum. Maka Nabi Muhammad dia imamnya ahlu sunnah, dia gembongnya ahlu sunnah. Maka dia yang menjadi rujukan ahlu sunnah dan qudwah bagi ahli sunnah, contoh suri tauladan bagi ahlu sunnah. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aida qudwatahum wal asas fidzalika wal aslu fihi. Maka asas yang menjadikan bahwa kita mengikuti as-salaf ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, hadis iftiraku yang disebutkan oleh Syekh di sini. Syekh menyebutkan hadis iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala itsnatain wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhil ummah ala thalathati wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala hum alladina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Maka Syekh di sini menyebutkan hadis iftiraqul ummah. Lalu mahaluh, mungkin kita berikan sedikit tambahan dari takhrij dan sebagainya dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh. Tentunya di sini penulis hanya menukil dari kaset, dari muhadarah, dari soal jawab. Tentunya tidak dihukumi karena memang Syekh juga hanya membaca seperti itu. Maka tidak apa-apa kita takhrij. Hadis ini barakallahu fikum, perpecahan ummah datang dari berbagai jalan. Datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lafaz seperti ini. Disebutkan kaum muslimin akan terpecah menjadi 73. Adapun kaum Nasara 72, adapun kaum Yahudi 71, kaum muslimin lebih banyak. Kemudian disebutkan semuanya di api neraka. Semua dari perpecahan kaum muslimin tadi, semuanya di api neraka kecuali satu yang selamat. Maka ditanyakan, qalu ma hiya ya Rasulullah? Siapa satu kelompok yang selamat ini? Dikatakan sifatnya humul ladina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Sifatnya adalah mereka itu apa yang ada pada sunnahku dan para sahabatku. Maka inilah satu yang selamat. Di atas sunnah Nabi dan di atas para sahabatnya yang hidup bersama Nabi. Adapun lafaz ini mithlu ma ana alaihi wa ashabi datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sanadnya dhaif, ada Al-Ifriqi
Abdurrahman ibnu Ziyad al-Afriki yang mana dia dhaif sayyi'ul hifdz. Namun telah datang dari Anas, datang dari Abi Umamah al-Bahili dan yang lainnya yang menyebutkan lafaz-lafaz seperti ini dan disebutkan siapa mereka, as-sawadul a'dham. Mereka lah kelompok yang besar. Yang mana hidup di zaman Nabi dulu besar. Para sahabat semuanya. Dan diikuti tabi'in dan para itba'ut tabi'in. Maka di riwayat Abi Umamah hum as-sawadul a'dham. Mereka kelompok yang banyak dan besar. Dari sini kita mengetahui bahwa kaum muslimin yang selamat itu ternyata mereka kelompok yang besar, bukan sempalan kecil. Dan justru mereka yang masuk kepada kelompok Asy-Syiah, Al-Khawarij di zaman dulu, justru mereka sempalan. Jika antum mengingat pelajaran kita di Lamiyah, bagaimana dihancurkan kelompok Al-Khawarij di zaman Ali, mereka 4.000 ingin keluar dan memberontak kepada Ali, dan kaum muslimin jumlahnya ratusan ribu, puluhan ribu. Maka mereka hanya 4.000. Dari 4.000 ini pun diutus Ibnu Abbas dan Ibnu Umar agar mereka bertaubat. Dan diutuslah Ibnu Abbas dan didakwahi. Dan munaqashah, terjadi perundingan. Kenapa kalian mengkafirkan Ali? Dalilnya bla bla bla, dipatahkan semua hujahnya oleh Ibnu Abbas. Disebutkan, maka dari 4.000 itu faraja'u alfan wa yabqa alfan. Maka dari 4.000, 2.000 bertaubat. Lihat bagaimana mereka, sedikit sekali. Dari puluhan atau ratusan ribu kaum muslimin di zaman Ali radhiyallahu anhu, maka 4.000 memberontak. Seperti sekarang demonstrasi ingin menurunkan Pak Prabowo misalnya. Begitupun di zaman itu ingin menurunkan Ali, mengkafirkan Ali. Maka diutuslah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar agar mereka mendakwahi. Dan kembali taubat 2.000. Tinggal berapa? 2.000. Maka 2.000 ini dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan kaum muslimin yang berlipat ganda. Maka menunjukkan bahwa kelompok mereka, kelompok ahlul bidah itu kecil, menyempal, mereka sempalan. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Sahih li ghairi. Dan Syekh juga berkata, dan ini sesuai dengan hadis Irbad ibn Sariyah yang lafadznya usikum bitaqwallah wa sama' wa ta'ah, dan disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka jika kalian ingin selamat, agar kalian memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini pun hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, kita takhrij bahwa hadis ini datang dari Irbad ibnu Sariyah dari berbagai sahabi. Datang dari Hujr ibnu Hujr dan dia majhul dari Irbad. Datang dari Abdurrahman ibnu Amr dan dia majhul juga. Dan datang jalan yang ketiga dari Yahya ibnu Abi Muta, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Meskipun Yahya ibnu Abi Muta thiqah, namun lam yasma an Irbad, maka terputus. Maka ada 3 jalan di sini. 2 jalan dari rawi yang majhul bisa naik kepada Hasan, ditambah jalan yang rawinya thiqat Yahya ibnu Abi Muta, namun Yahya ibnu Abi Muta dalam keadaan tidak mendengar dari Irbad, berarti munqati', terputus. Ini pun dhaif. Nah, dari 3 jalan yang dhaif ini jadi terangkat kepada sahih dan disahihkan oleh para ulama di zaman now seperti Syekh kami Muqbil, Syekh Al-Albani, dan juga hadis tadi Iftiraqul Ummah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dan Al-Albani rahimahullah. Maka 2 hadis ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh telah kami berikan tahridnya bahwa dia adalah hadis yang sahih. Maka ini yang diberikan oleh Asy-Syaikh Ahmad ibnu Yahya An-Najmi dari hadis yang terakhir Irbad ibn Sariyah. Maka kesimpulannya dari pertanyaan beliau, siapa itu manhaj salaf dan siapa pemimpinnya? Maka manhaj salaf adalah manhaj yang dikembalikan kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada Nabi dan para sahabatnya dan tabi'in serta itba'ut tabi'in. Dan kemudian Syekh memberikan juga jawaban siapa pemimpin kalau begitu, dari pemimpin salaf, dari yang diikuti kelompok salaf yang dijadikan komando misalnya,
maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dialah yang dijadikan qudwah, dan tentu prakteknya diikuti oleh para sahabat mengikuti Nabi, dan itulah pendalilan di dalam hadis tadi iftirakul ummah. Siapa yang selamat satu itu, mereka as-sawadul a'dham, mereka jumlah yang besar, yakni yang mengikuti aku, para sahabat, yang ada padanya sunnahku dan para sahabatku. Dan begitupun di hadis Irbad yang sahih li ghairi disebutkan, barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat ikhtilaf yang besar, perpecahan umat. Maka disebutkan bagaimana cara ingin selamat adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah dari para sahabat dan Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu alaiha bin nawajid. Ini pun kedudukannya sahih. Maka ini akhir dari jawaban Asy-Syaikh rahimahullah. Maka ini soal yang pertama. Qad adzan. Mau adzan dulu atau sudah habis? Mau adzan dulu atau kita lanjutkan? Atau selesai? Hah? Selesai. Pertanyaan yang kedua. Setelah itu kita tutup insyaallah. Pendek. Hal hunaka salafiyah qadimah wa salafiyah jadidah am anaha salafiyah wahidah? Pertanyaan yang kedua, wahai Syekh, apakah di sana ada kelompok salafiyah yang terdahulu dan ada salafiyah yang baru? Apakah salafiyah itu kelompok yang satu atau ada yang baru dan ada yang terdahulu? Dijawab oleh Asy-Syaikh, as-salafiyah hiya salafiyah wahidah. Bahwa kelompok salafiyah hanya satu. Wa man yaz'amu bi anna hunaka salafiyah qadimah wa salafiyah jadidah faqad kadiba. Maka barang siapa yang mengaku, oh itu salaf dulu, kita salafi zaman now, kita salafi zaman sekarang, maka kata Syekh, yang mengatakan seperti itu telah berdusta. Idza ta'amalna akidah as-salaf min asri sahabah ila yaumina hada najiduha akidah wahidah. Maka kita ambil contoh-contoh dalam berbagai akidah, seperti tadi asma wa sifat, qada wal qadar, iman, dan yang lainnya. Maka kalian akan mendapati bahwa keyakinan mereka di zaman dulu, di 1400 yang lalu, sampai dengan keyakinan sekarang itu akan sama. Maka salafi yang dinisbatkan kepada Nabi dengan apa yang kita pelajari sekarang, najiduha akidah wahidah, adalah akidah yang satu. La yakhtalifuna fiha wa in ikhtalafu fil ahkam al-far'iyah allati laysat minal usul wal aqaid fa innahum yakhtalifuna fi hada. Adapun tentang permasalahan akidah tidak ada perbedaan antara ahli sunnah dari zaman dulu sampai zaman sekarang dari akidah yang usul. Adapun perkara-perkara tentang permasalahan yang baru, maksudnya di sini al-ahkam al-far'iyah yang bukan usul tetapi ikhtilaf dari permasalahan cabang dari berbagai fikih dan sebagainya, maka yakhtalifuna fi hada. Maka kalian mendapati terjadi ikhtilaf. Dan ini di dalam pembahasan kitab fikih. Terjadi ikhtilaf antara Abu Hurairah dengan Ibnu Umar, antara Aisyah dengan para sahabat yang lain, dan itu akan kita dapati di saat kita membahas kitabul fikih, bahwa madhab para sahabat berbeda dengan sahabat yang lain. Namun perbedaan ini dimaklumi karena bukan keyakinan tetapi permasalahan cabang. Maka di sini kita pun dalam permasalahan ikhtilaf dalam cabang juga membuka toleransi, tidak hantam kromo. Yang pokoknya tidak dengan kita maka mubtadi', yang pokoknya tidak sesuai dengan kita maka dia kelompok yang sesat. Permasalahan apa? Permasalahan furu', permasalahan fikih yang setiap ulama memandang kepada pendapat yang lain dari hadis-hadis. Maka berapa dari para sahabat
Di dalam hadis dia memahami alif, yang lain memahami maknanya ba, dan yang lain memahami maknanya ta. Maka dari pemahaman yang berbeda ini terjadi fikih yang berbeda. Terjadi perbedaan pendapat. Namun selama bukan dari akidah, maka tidak menjadi masalah. Maka berkata Asy-Syaikh di sini, jika kita rujuk kepada permasalahan akidah, maka akidah salaf dari semenjak dulu dengan akidah salaf dari berbagai ilmu yang kita pelajari di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang permasalahan asma wa sifat, tentang permasalahan melihat wajah Allah, tentang permasalahan al-qada dan qadar, tentang permasalahan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, tentang permasalahan al-mizan. Kelompok-kelompok ahlul bid'ah menafikan, dan kita semua ahlus sunnah menetapkan seperti para salaf terdahulu. Maka akan didapati sama akidah Ahlus Sunnah di zaman now, seperti kita telah membaca akidah Syekh kita Muqbil. Maka Syekh Muqbil mengatakan akidah kita dalam asma wa sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di Al-Quran dan Rasulnya dengan hadis yang sahih. Dan juga di dalam permasalahan Al-Qada wal Qadar, dan di dalam semuanya sama. Apa yang diucapkan oleh Syekh kami Muqbil di akidahnya sama seperti yang diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in dan itba'ut tabi'in. Maka kata Syekh tadi, adapun yang mengatakan bahwa ada salafi yang dulu dan salafi yang now, ada salafi yang dulu dan salafi yang kontemporer di zaman now, itu telah dusta. Karena semua akidah Ahlus Sunnah sawa. Idan as-salafiyah hiya salafiyah wahidah. Wa man yaz'amu anna hunaka salafiyah qadimah wa salafiyah jadidah faqad kadiba, telah dusta atau telah salah. Maka semua perkara-perkara akidah jika kita rujuk kata Syekh, kita akan mendapati ucapan ahli sunnah di zaman sekarang seperti ucapan imam-imam Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnul Utsaimin, dan yang masih hidup Syekh Rabi' Al-Madkhali, Syekh Muhammad Ibn Hadi, dan juga Syekh Saleh Fauzan, Allah menjaga mereka. Maka mereka semua akidahnya sama, sehingga as-salafiyah wahidah. Kelompok salafi itu hanya satu, tidak ada salafi kontemporer di zaman now dan salafi terdahulu, tidak ada. Kecuali dalam perkara furu'iyah, masalah fikih, maka ada berbeda-beda, dan di sini perbedaannya selama semuanya dengan dalil, maka kita mengikuti yang mendekati dengan dalil. Maka di sini keutamaan di antara mereka orang-orang muhaqqiqin. Adapun orang-orang awam yang misalnya dia bukan dari kelompok ahlul ilm, ahlul tahqiq, maka mereka akan mempelajari agama dan mengikuti pentarjihan dari yang dia dapati. Syekh Al-Albani berpendapat demikian, ya tidak apa mengikuti Syekh Al-Albani. Syekh Muqbil berpendapat demikian, ya tidak apa-apa mengikuti Syekh Muqbil. Namun dalam permasalahan al-usul, akidah tidak berbeda. Maka dalam permasalahan furu'iyah, ikhtilaf tentang permasalahan fikih salat, fikih puasa, maka ini telah terjadi ikhtilaf di zaman dahulu, dari berbagai sahabat pun telah ada. Fa innahum yakhtalifuna fi hada wala yu'ibu ahadun ala ahad. Maka ikhtilaf fi mas'alati al-furu'iyah mimma yata'allaq bil furu' la yanbaghi. Ada haram, la yajuz. Taibalan Imam Ahmad yaqul hada musharam. Man Ahmad hada? Taib Imam Malik yaqul kadalik. Man Malik hada? Fahada ghalat. Idan ikhtalafal ulama. Yaqulu Imam Ahmad hada laisa biharam bidalil. Dan begitupun Imam Malik qala hada laisa biharam. Wa hada aidan ana fa'altuhu wa ana af'alu kada wa kada. Fa ulama yaqulun hada haram wa huwa laisa biharam. Wa Imam Asy-Syafi'i yaqul hada haram wa ulama akharun yaqul halal. Ikhtilaf fi hada al-furu' fil ibadah fala yu'ibu ahadun ala ahad. Berkata Asy-Syaikh, tidak boleh seseorang mencela, memburukkan, mengaibkan sesama ahlu sunnah
dalam permasalahan fikhiyah. Maka dalam permasalahan fikhiyah kita diajar untuk bertoleransi. Namun tetap bagi yang mampu seperti kita para tulabul ilm untuk mentahqiq masalah, kembali kepada dalil, oh ini dalilnya sahih, oh ini dalilnya yang mengatakan haram dhaif, alladzi yaqul bil haram isnaduhu dhaif, alladzi yaqul bil halal daliluhu sahih. Sawa'un kana minal Qur'an atau tafsir as-sahabah atau hadis, al-muhim ikhtilaf fi hadzal bab fa idan la yu'ibu ahadun ala ahadin wa la yunaqqis kadzalik min sya'nihi. Hada syekh hada ya rabbi kada, hada syekh hada ya rabbi kada. Kif hada? Wastaka ila masyayikh, wastaka ila kada. Fa alhasil manhaj ahlus sunnah wala ya'ibu ahadun ala ahad fi mas'alati al-furu'iyah. Walakin fi hada zaman bal fi mas'alati al-furu'iyah yaj'aluna masyakil kibar hatta ikhtalafa baina at-talib wa baina asy-syekh wa baina du'at ahli sunnah fi mas'alatil furu'iyah. Maka dulu di zaman para salaf tidak mempermasalahkan perbedaan khilaf. Namun di zaman now fi hada zaman yaj'aluna mas'alah khilafiyah asasan. Hada da'i ahli sunnah wa hada da'i ahli sunnah. Walakin fi hadhil mas'alah masalah furu'iyah yaqulun kada wa kada. Fayudandinuna ala masail al-furu'iyah fasara bainahum al-adawah bisabab masail al-furu'iyah. Hada huwal ghalat. Ini yang salah. Maka disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan juga oleh ulama-ulama ahli sunnah, barang siapa yang menjadikan permasalahan furu'iyah, man yaj'alu masail al-furu'iyah hakiman ala ashabihi ahli sunnah, fahada qad sara yad'u ila al-bid'ah. Maka barang siapa yang menggembar-gemborkan perkara yang furu'iyah, fasara usul wa yadrib dhahra ikhwanihi ahli sunnah bihadi al-furu'iyah, fahada yu'tabar yad'u ila al-bid'ah. Seperti mengajak kepada kebid'ahan. Fahim sekarang? Perkara bukan usul, furu'iyah, ikhtilaf, permasalahan pemahaman, hada yaqul haram, hada yaqul yajuz, mubah, wa hada yaqul sunnah, wa hada yaqul makruh, kulluhum bidalil. Faman yata'ammak bihada, barang siapa yang berkeras-keras dalam itu, fasara adawah fi dakwah, maka akhirnya terjadi keretakan dalam dakwah, terjadi perpisahan dalam dakwah gara-gara yang satu mengikuti fatwa Syekh Muqbil, wa hada ya rabbi fatwa al-Albani, au hada ya rabbi jawaz kama fa'ala Imam Malik, wa hada yara ada mujawaz kama Imam Ahmad mathalan. Fasara masyakil bainahum bisabab masail al-furu'iyah. Berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri, orang-orang yang haula alladhi yudandinu bi mas'alatil furu'iyah fasara minhajan, menjadikan manhaj penjeda bainal haq wal batil, fahuwa qad da'a ila bid'ah, maka dia telah membuka pintu kebid'ahan. Karena dulu salaf, li'anna salaf kana min qabl yakhtalifun fi ikhtilaf al-furu'iyah, walakin la yubaddi' ahadan wala yukaffir ahadan wala yadribu fawqa a'naqihim. Maka mereka dulu para salaf berbeda dalam permasalahan fatwa dari furu'iyah, maksudnya dari fikhiyah bukan i'tiqadiyah, walakinhum, namun di antara mereka memberikan toleransi kepada yang lainnya karena sama-sama memahami hadis. Yang satu ini dikatakan dhaif, yang satu dikatakan sahih. Berbeda pentasihan hadis saja, berbeda hukumnya. Dan begitupun ini memandang bersifat umum dari segi ilmu usul fikih, yang satu memandang khusus, yang satu memandang oh ayat ini mansukhoh, oh hadis ini mansuh, wal akharun yaqulun la hadhil adilah muhkamah laisat mansukhoh, fakhtalafa al-umur. Idan la ya'ibu ahadun ala ahad fi mas'alati al-furu'iyah. Wa hadhihi tariqah as-sahabah ridwanullah alaihim. Amal aqaid faminhajuhum fiha wahidun
min asri sahabah ilal an. Maka dalam permasalahan i'tiqad dan manhaj, maka permasalahannya satu, min asri sahabah ilal an. Hada huwa qaul Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Maka selesai dari soal yang kedua, kita simpulkan tadi pertanyaan, ya Syekh, apakah benar yang mengatakan bahwa ada salafi terdahulu dan ada salafi di zaman now dan seterusnya? Maka dikatakan oleh Syekh, tidak. As-salaf dia hanya satu, bahwa as-salafiyah ya salafiyah wahidah. Dan jika kalian ingin merujuk dari permasalahan i'tiqadiyah seperti yang disebutkan sekarang usul i'tiqad ahli sunnah, pemahaman Syekh Muqbil, pemahaman Al-Albani, pemahaman Ibnu Baz, pemahaman Ibnul Utsaimin, dan pemahaman dari masyayikh yang masih hidup, kullu sawa, semuanya satu, as-salafiyah wahidah. Itu dari akidah sama. Namun dari segi furu', maka Syekh Al-Albani menganggap demikian dengan ijtihadnya, Syekh Muqbil menganggap demikian, dan berapa dari Ibnu Baz yang berbeda pendapat dengan Syekh Al-Albani seperti permasalahan sedekap dan yang lainnya, permasalahan furu'. Maka di sini wala ya'ibu ahadun ala ahad, akan terjadi khilaf dalam permasalahan furu' dan tidak boleh kita saling menghina. Bal yaj'aluna adawah baina talib wa bainal masyayikh wa baina du'at ad-da'wah bisabab ikhtilaf. Qad madha ma'ana as-salaf ya rabbi hada al-mubah wa antal antulzimuna bitahrim au al-amru mubah wa antum lazim yani bitahrim au al-amru halal wa antum taquluna muharram au wajib au sunnah. Maka semua itu tidak boleh kita mencela saudara kita dalam permasalahan-permasalahan yang furu'. Maka ini yang bisa kita berikan dari 2 soal jawab. Berarti yang tersisa tinggal 47 soal lagi. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-muadzin yu'adzin.